Prodi Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan kembali intisari dari pertemuan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 dengan materi tablet dan tablet salut. Dimulai dari tablet. Definisi tablet. Tablet adalah sediaan bentuk padat yang mengandung substansi obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Berdasarkan metode pembuatannya dapat diklasifikasikan sebagai tablet atau tablet kompresi. Tablet menurut Farmakopeia edisi 3, tablet adalah sediaan padat kompak dibuat secara kempa cetak dalam bentuk tabung, pipi, atau sirkuler. Kedua permukaannya rata atau cembung, mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan. Kemudian menurut Farmakopeia edisi 4, tablet adalah sediaan padat mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Berdasarkan metode pembuatan dapat digolongkan sebagai tablet cetak dan tablet kempa. Kemudian ada juga menurut IMO atau ilmu meracik obat, tablet itu adalah sediaan padat dibuat secara kempa cetak berbentuk rata atau cembung rangkap, umumnya bulat, mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa bahan tambahan. Kemudian ada beberapa kriteria tablet. Yang pertama, suatu tablet harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Harus mengandung zat aktif dan non-aktif yang memenuhi persyaratan. Kedua, harus mengandung zat aktif yang homogen dan stabil. Yang ketiga, keadaan fisik harus cukup kuat terhadap gangguan fisik atau mekanik. Yang keempat, keseragaman bobot dan penampilan harus memenuhi persyaratan. Yang kelima, harus stabil terhadap udara dan suhu lingkungan. Yang keenam, bebas dari kerusakan fisik. Yang ketujuh, stabilitas kimiawi dan fisik cukup lama selama penyimpanan. Yang ketujuh, zat aktif harus dapat dilepaskan secara homogen dalam waktu tertentu. Dan yang terakhir, yang kedelapan, tablet memenuhi persyaratan farmakopeia yang berlaku. Dan yang kedelapan, zat aktif harus dapat dilepaskan secara homogen dalam waktu tertentu. Dan yang terakhir, tablet memenuhi persyaratan farmakopeia yang berlaku. Kita lanjut dari keuntungan bentuk sediaan tablet. Yang pertama, volume dan bentuk kecil sehingga mudah dibawa, disimpan, dan diangkut. Yang kedua, memiliki variabilitas sediaan yang rendah, keseragaman lebih baik. Yang ketiga, dapat mengandung zat aktif lebih besar dengan bentuk volume yang lebih kecil. Yang keempat, tablet dalam bentuk kering sehingga kestabilan zat aktif lebih terjaga. Yang kelima, dapat menjadi produk cocok dengan pelepasan yang bisa diatur. Yang keenam, tablet sangat cocok untuk zat aktif yang sulit larut dalam air. Yang ketujuh, merupakan sediaan yang mudah diproduksi massal dengan pengemasan yang mudah dan murah. Dan yang terakhir, yang kedelapan, dapat disalut untuk melindungi rasa yang tidak enak dari sediaan. Kemudian ada juga kerugian dari tablet. Kerugian atau kekurangan bentuk sediaan tablet. Yang pertama, beberapa pasien tidak dapat menahan tablet. Yang kedua, formulasi tablet cukup rumit. Yang ketiga, zat aktif yang mikroskopis mudah untuk rusak. Dan yang terakhir, yang keempat, kebanyakan tablet yang ada di pasaran tidak menutupi rasa pahit atau tidak enak dari obat. Kemudian kegunaan tablet. Kegunaan tablet ada dua macam. Yang pertama untuk pengobatan lokal dan pengobatan sistemik. Pengobatan lokal ada dua cara, yaitu tablet untuk vagina digunakan sebagai anti-infeksi, antifungi, hormon lokal. Kedua, untuk mulut dan tenggorokan. Kemudian untuk pengobatan sistemik ada 5. Yang pertama, tablet langsung. Yang kedua, tablet langsung ditelan. Yang ketiga, tablet bukal antara gigi dan gusi. Yang keempat, tablet sublingual di bawah lidah. Kemudian yang terakhir, tablet implantasi di bawah kulit badan.
Kemudian bahan-bahan penyusun dan prosedur formulasi. Bahan penyusun yang pertama bahan pengisi atau filler, yang kedua bahan pengikat atau binder, yang ketiga bahan penghancur atau disintegran yang terdiri dari swelling, head of wetting, deformation recovery, repulsion theory, dan yang terakhir water wicking. Kemudian 4 bahan pelincir atau lubrikan. Bahan pelincir ada 2, yaitu pelincir dengan cairan, kemudian pelincir dengan pelapisan. Dan yang kelima pewarna dan pigmen, kemudian yang terakhir yang keenam pemanis dan pemberi rasa. Ada juga prosedur formulasi. Prosedur formulasi terdiri dari metode granulasi basa yang pertama, dan yang kedua metode kempa langsung, yang ketiga evaluasi serbuk dan granul, dan yang terakhir pengempaan tablet. Kemudian kita lanjut pada materi tablet salut. Tablet salut adalah tablet yang disalut dengan zat yang cocok untuk dimaksud dan tujuan tertentu. Tablet salut dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama tablet salut gula, yang kedua tablet salut selaput, yang ketiga tablet salut kempa, dan yang terakhir tablet salut enteri. Kemudian kita lanjut pada bahan penyusun dan prosedur formulasi sediaan tablet salut. Yang pertama penyalutan dasar atau subcoatim. Jika tablet mengandung zat yang higroskopis, digunakan lebih dahulu salut penutup atau sealing kuah agar air dari sirup salut dasar tidak masuk ke dalam tablet. Kemudian yang kedua melicinkan atau smoothing, yaitu proses pembahasan berganti-ganti dengan siro atau pelican atau bolak-balik dan pengeringan dari salut dasar tablet menjadi bulat dan licin. Kemudian yang ketiga pewarnaan atau coloring, dilakukan dengan memberi satu warna yang dicampurkan pada sirup pelicin. Kemudian yang keempat penyelesaian atau finishing, proses pengeringan salut sirup yang terakhir dengan cara perlahan-lahan serta terkontrol. Kemudian diakhiri dengan pengilapan atau polishing, merupakan tahap terakhir. Di sini digunakan lapisan titis malam yang licin. Dan adapun sifat tablet salut. Sifat tablet salut ada 4, yaitu yang pertama melindungi zat aktif dari cahaya, udara, dan kelembaban. Kemudian yang kedua menutupi rasa dan bau yang tidak enak. Kemudian yang ketiga membuat penampilan lebih menarik. Yang keempat mengatur tempat pelepasan obat dalam sel cerna. Kemudian tablet salut ada 2 macam, yaitu tablet salut biasa atau biasanya disalut dengan gula. Kemudian yang kedua tablet salut enterik. Tablet salut enterik tujuannya menunda pelepasan obat sampai melewati lambung. Obat rusak karena cairan lambung atau obat dapat mengiritasi lambung. Demikian tugas intisari farmaseutika dari saya. Terima kasih.